Jadi gini, Dit. Di sini kan ada peta wilayah Mataram ya. Tuh, di sini juga ada legendanya, ibu kota, kota dan pemilihan penting dan lain-lainnya deh. Pokoknya lu ngerti kan? Nah, di sini kan ibu kotanya Harta. Tapi itu tuh setelah pemerintahan Sultan Agung. Jadi sebelumnya itu kota gede. Tuh, kelihatan kan dari sini lu bisa ngelihat kan mana wilayah yang udah dikuasain oleh Sultan Agung sama yang belum. Dulu tuh Mataram tuh cuma segini. Kecil banget kan ya? Ini tuh paling cuman Jawa Tengah, Jogja. Tapi sekarang hampir seluruh Pulau Jawa. Lu ngerti kan? Oh iya. Nih Adit, di sini aku bakal ngejelasin kehidupan sosial kerajaan Mataram Islam. Di Mataram dikenal beberapa kelompok dalam masyarakat. Ada golongan raja dan keturunannya, para bangsawan dan rakyat sebagai kaula kerajaan. Kehidupan masyarakat bersifat feodal karena raja adalah pemilik tanah beserta seluruh isinya. Sultan dikenal sebagai panat agama, yaitu kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, Sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga rakyat sangat hormat dan patuh serta hidup mengabdi pada Sultan. Kalau kehidupan politiknya, dalam bidang politik pemerintahannya, Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke berbagai daerah, yaitu Surabaya 1617, Lasem, Pasuruan 1617, dan Tuban 1620. Sultan Agung juga ingin mengusir VOC dari Kepulauan Indonesia, Dit. Kemudian diadakan 2 kali serangan tentara Mataram ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629, Dit. Iya, Dit. Yang terakhir ada kehidupan ekonomi dalam kerajaan Mataram Islam. Mataram berkembang sebagai kerajaan agraris. Dalam bidang pertanian, Mataram mengembangkan lahan pertanian yang luas. Selain menghasilkan padi, ada juga kayu, gula, kapas, dan hasil palawija, Dit. Oh iya. Nah, Dit, sekarang gua mau ngejelasin raja-raja di kerajaan Mataram Islam. Raja yang pertama itu Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan merupakan pendiri desa Mataram tahun 1556. Desa inilah yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh anaknya. Tanah Mataram sendiri merupakan hadiah yang diberikan oleh Hadiwijaya karena Ki Pamanahan berhasil membunuh Arya Panangsang. Awalnya, tanah hadiah ini merupakan hutan lebat yang oleh masyarakat sekitar diberi nama Alas Melaok. Kemudian, oleh Ki Ageng Pamanahan dijadikan desa Mataram. Ki Ageng Pamanahan menikah dengan Nyai Sabinah atau putri Ki Ageng Saba. Dari pernikahan ini, beliau memiliki putra-putri sebanyak 26 orang. Salah satu putra Ki Ageng menjadi perintis Kesultanan Mataram. Dan pada tahun 1584, Ki Ageng Pamanahan wafat dan dimakamkan di Kota Gede. Pamanahan meninggal, kekuasaan Mataram diberikan ke Sutawijaya. Beliau ini adalah menantu dari Raja Pajang. Atas anjuran Sultan Pajang, Senapati Sutawijaya menjadi raja kerajaan Mataram. Pada saat Sutawijaya berkuasa, bisa dibilang ini adalah masa awal kebangkitan kerajaan Mataram Islam di Jawa. Di bawah kepemimpinan Panembahan Senapati atau Sutawijaya, kerajaan Mataram memperluas kekuasaannya, mulai dari Pajang, Demak, serta menguasai daerah-daerah penting lainnya, seperti Tuban, Madiun, Pasuruan, dan sebagian besar wilayah Surabaya. Panembahan Senapati atau Sutawijaya meninggal pada tahun 1523 atau 1610 Masehi, yang kemudian posisinya digantikan oleh Raden Mas Jolang. Setelah Sutawijaya meninggal, digantikan oleh Raden Mas Jolang atau Panembahan Anyakrawati, yang merupakan pewaris kedua kerajaan Mataram Islam. Beliau memerintah sebagai raja sekitar 12 tahun, dari tahun 1606 sampai 1613. Pada masa pemerintahan, banyak daerah-daerah yang memberontak, sehingga banyak terjadi peperangan. Selain perang untuk mempertahankan kekuasaan, perang ini juga untuk menambah daerah kekuasaan. Tidak banyak sumber sejarah yang mencatat tentang Raden Mas Jolang ini, sampai beliau wafat pada tahun 1613 di desa Krapyak. Raja ini terkenal dengan gelarnya Panembahan Sedoing Karapyak.
dan beliau dimakamkan di makam Pasar Gede di bawah makam ayahnya. Kesultanan Mataram digantikan oleh anaknya yaitu Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Bisa dibilang bahwa Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung merupakan raja ketiga kerajaan Mataram Islam. Di masa pemerintahan beliau menjadi puncak dari kejayaan Mataram Islam. Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung mendapatkan gelar Sultan Agung Senapati Ingalaga Ngabdurrahman. Masa pemerintahannya sekitar 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung bisa menguasai hampir seluruh tanah Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian daerah di Jawa Barat. Selain berperang dengan raja di Jawa, Sultan Agung juga melakukan peperangan melawan VOC yang ingin merebut Jawa dan Batavia. Di bawah pemerintahan Sultan Agung, ini juga kerajaan Mataram Islam berkembang menjadi negara agraris. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri. Hanya Sultan Agung saja yang dimakamkan di Imogiri. Setelah Sultan Agung meninggal, kekuasaan Mataram digantikan oleh anaknya yang bernama Amangkurat I. Pada masa kekuasaan Amangkurat I, ia memindahkan pusat kerajaan dari Kota Gede ke Keraton Pleret. Pemindahan tersebut dilakukan pada tahun 1569 tahun Jawa atau 1647. Amangkurat I berkuasa sekitar tahun 1638 sampai 1677. Pada masa pemerintahan Amangkurat I ini terjadi campur tangan dari pihak VOC yang menyebabkan pemberontakan antara VOC dan kerajaan Mataram Islam. Dan akhirnya Amangkurat I diasingkan, lalu ia meninggal pada tanggal 10 Juli 1677 dan dimakamkan di daerah Tegal, tepatnya di Telaga Wangi. Dan sempat mengangkat Sunan Mataram atau Amangkurat II sebagai pengganti. Meninggal lalu digantikan oleh Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II. Ia memerintah pada tahun 1677 sampai 1703. Pemerintahan pada masa Amangkurat I dan II sangat berbeda. Pada Amangkurat I, kerajaan Mataram Islam menentang VOC, sedangkan pada Amangkurat II rakyat harus patuh pada VOC sehingga kalangan istana banyak yang tidak puas dan pemberontakan internal sering terjadi. Amangkurat meninggal lalu digantikan oleh Amangkurat III. Pihak VOC tidak menyukai Amangkurat III karena ia menentang VOC. Udah ngerti kan, Dit? Oh iya. Ini Adit, sekarang gue mau ngejelasin tentang runtuhnya kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini runtuh akibat ada campur tangan VOC sejak zaman pemerintahan Amangkurat pertama yang meliputi hal politik untuk melawan Trunajaya, Dit. Nah, akibatnya terjadi pemberontakan oleh Trunajaya yang dibantu oleh Pangeran Kajoran. Pada tanggal 28 Juni 1677, Trunajaya berhasil merebut Istana Pleret. Akan tetapi, Istana Pleret kembali direbut oleh Pangeran Puger. Babatan Najawi mengatakan bahwa dengan runtuhnya Istana Pleret berarti menandai berakhirnya Kesultanan Mataram. Setelah Amangkurat I meninggal, lalu ia langsung digantikan oleh Amangkurat II, Dit. Pada zaman pemerintahan ini, rakyat harus patuh pada VOC, sehingga kalangan istana banyak yang tidak puas dan pemberontakan terus terjadi. Setelah itu, Amangkurat II meninggal, lalu ia langsung digantikan lagi oleh Amangkurat III. Tetapi pihak VOC tidak menyukai Amangkurat III karena ia menentang VOC, sehingga VOC mengangkat Paku Buwana I untuk menjadi raja. Akibatnya Mataram memiliki dua raja dan hal ini yang menyebabkan perpecahan internal. Pada akhirnya, kekacauan pun dapat terselesaikan pada zaman pemerintahan Paku Buwana III setelah wilayah Mataram dibagi menjadi dua, yaitu menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta pada tanggal 13 Februari 1755. Pembagian wilayah ini tertuang pada Perjanjian Giani. Perjanjian ini menandai berakhirnya kerajaan Mataram yang sebelumnya independen. Oh gitu ya.
Masjid Agung Negara. Masjid Agung dibangun oleh Pakubuwono III tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Ada kerajinan perak. Perak atau gede sangat terkenal hingga ke mancanegara. Kerajinan ini warisan dari orang-orang Kalang. Gerbang makam Kota Gede. Gerbang ini adalah perpaduan unsur bangunan Hindu dan Islam. Oh iya, gue udah ngerti deh sekarang. Makasih ya. Udah sore, balik yuk. Gue mau belajar nih. Yuk, balik yuk. Tas gue mana? I let myself fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need a hand to hold in mine this time. You held me down, but I broke free. I found hold in mine this time. You held me down, but I broke free. I found me now. I don't need a hero to survive, 'cause I already saved my life. Cause I already saved my life. I fell into your fantasy, but that's all